Punya gagasan, tapi tidak ada modal. Yang bener. Hai hai hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Dukung channel ini ya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. Semangat pagi, tetap semangat dan terus berkarya. Pada video sebelumnya kita sudah bicara secara umum apa itu kepemimpinan diri sendiri. Kita sudah bicara mengenai bagaimana membuat gagasan, kemudian melakukan internalisasi gagasan dengan membuat atau memahami kenapa gagasan itu penting. Kemudian kita juga sudah bicara tentang apa itu keterdesakan, bagaimana membangun keterdesakan dalam merealisasikan gagasan, juga melakukan evaluasi. Kemudian kita beranjak untuk melihat kondisi. Dalam melihat kondisi kita bicara tentang modal dan keterbatasan. Maka pada video kali ini kita bicara tentang punya gagasan tapi tidak ada modal. Yang benar. Pada video sebelumnya kita sudah bicara sebenarnya mengenai inventarisasi kondisi, pemetaan kondisi. Kita melihat aset berwujud apa yang kita miliki, aset tidak berwujud apa yang kita miliki, bagaimana kondisi fisik, kondisi alam di lingkungan kita, dan juga bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan begitu melihat pemetaan dan inventarisir kondisi, mungkin yang sering akan muncul, saya tidak punya modal, saya penuh dengan keterbatasan. Maka pertanyaannya adalah, yang benar. Coba kita lihat. Dalam inventarisasi kondisi ada yang berwujud berupa fisik. Apakah kita tidak punya fisik yang cukup baik, cukup kuat? Kemudian tentang keuangan, apakah kita tidak memiliki keuangan yang mencukupi untuk memulai sebuah gagasan? Atau peralatan, apakah kita tidak memiliki sama sekali peralatan untuk memulai gagasan? Kemudian yang tidak berwujud, yaitu bicara tentang mental, pengetahuan, dan keterampilan. Apakah benar-benar kita tidak punya satupun yang bisa dijadikan modal? Mental untuk memulai gagasan, pengetahuan tentang sebuah gagasan itu bisa dilaksanakan, dan keterampilan dalam melaksanakan gagasan. Kemudian mengenai inventarisasi kondisi terkait lingkungan. Apakah benar kondisi alam atau kondisi fisik di lingkungan kita, kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan kita benar-benar tidak ada yang bisa mendukung untuk mencapai sebuah gagasan? Dan juga orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang di dalam perkenalan kita, pertemanan kita, persahabatan kita, dalam jejaring kita, tidak ada satupun yang bisa mendukung kita dalam mencapai sebuah gagasan. Maka kita perlu mereview ulang bagaimana gagasan itu dibuat. Apakah sebenarnya gagasan itu dibuat dengan cukup realistis, dengan bercermin pada kesadaran diri. Kemudian kalau gagasan itu benar-benar sudah merupakan gagasan yang realistis, apakah Anda sudah membuat gagasan itu menjadi gagasan yang benar-benar penting untuk diri Anda? Apakah gagasan itu benar-benar menjadi milik Anda? Dan setelah gagasan itu benar-benar menjadi milik Anda, pertanyaannya adalah apakah gagasan itu memang cukup mendesak? Apakah Anda bisa membangun keterdesakan itu sehingga memang Anda harus segera merealisasikannya? Bila itu sudah dan Anda melakukan evaluasi terhadap gagasan yang penting dan mendesak itu sebagai sesuatu yang baik, maka pertanyaannya adalah Anda sebenarnya sudah mempunyai tekad, sudah memiliki kemauan untuk mencapai sebuah gagasan. Namun memiliki gagasan dan tekad saja ternyata tidak cukup untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Tidak cukup untuk kemudian Anda mampu menggerakkan diri Anda sendiri. Karena kalau baru gagasan dan tekad, Anda baru tahap menjadi pemimpi. Jadi N-nya belum muncul. Pemimpi, belum menjadi pemimpin. Maka untuk menjadi pemimpin,
segala yang diinventarisir dalam situasi dan kondisi harus bisa dimaksimalkan untuk dapat menggerakkan Anda menuju pencapaian sebuah gagasan. Jadi pemimpin itu adalah mereka yang mampu menyiasati, mereka yang cukup kreatif, membuat keterbatasan itu menjadi justru peluang untuk bisa mereka menjadi lebih maju, peluang untuk membuat perbedaan, peluang untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih bernilai. Mari kita coba kupas satu persatu apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Pertama yaitu mengenai keterbatasan fisik. Bila kita memiliki keterbatasan fisik, apakah kita mampu untuk menjadikannya lebih baik? Kalau memang kurang sehat, bagaimana kita menjadi jauh lebih fit? Kalau kurang menarik, ini misalkan bahasa menarik ini agak susah sebenarnya, relatif, bagaimana membuatnya menjadi lebih baik? Kalau memang tidak bisa kita lakukan secara sendiri, apakah ada alat bantu yang lain yang bisa membuat atau membantu keterbatasan fisik kita? Atau keterbatasan fisik kita bisa dibantu oleh orang lain? Nah, bagi mereka yang sebenarnya memang secara fisik memang tidak bisa dirubah, tetapi bagi orang-orang tertentu yang cukup kreatif, tangguh, dan bermental baja, justru keterbatasan ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai, menjadi sesuatu yang kemudian membuat orang menjadi sangat respect, menghargai, salut, dan hormat. Kemudian kita bicara mengenai keterbatasan keuangan. Pilihannya adalah apakah kita bisa melakukan pekerjaan lain yang bisa mendapatkan mendapatkan tambahan uang, ya. Tentu saja juga ini harus diikuti dengan menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, atau justru juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melakukan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang rutin, ya. Jadi kita punya space, kita punya ruang, kita punya selisih dana yang kemudian bisa kita sisihkan, dan dana itu bisa mendukung kita untuk mencapai gagasan kita. Yang kedua, apakah memang kita memiliki aset yang sebenarnya tidak terlalu penting, ya, yang kemudian bisa kita jual untuk mendapatkan uang? Atau justru kalau memang kita tidak punya itu semua, apakah kita bisa menjual gagasan kita kepada pendukung atau pemodal yang bisa mau mensupport gagasan kita? Nah, ini yang tidak kalah penting, yaitu apakah kita boleh meminjam? Meminjam itu tidak disarankan pada saat memulai gagasan. Kenapa? Karena ketika Anda mempunyai keterbatasan keuangan, sudah pasti kondisi Anda saat ini sedang secara rutin menjadi terbatas secara keuangan. Kalau Anda meminjam, maka akan menambah beban rutin keuangan Anda yang sedang Anda jalani saat ini. Bila Anda memiliki keterbatasan peralatan, maka pilihannya adalah apakah Anda bisa membuat alat yang tepat untuk pencapaian gagasan Anda. Kalau memang tidak bisa, apakah Anda bisa meminjam atau menyewa pada orang lain? Atau memang kalau memang juga kondisi keuangannya tidak mencukupi, apakah peralatan itu bisa dibeli secara patungan dan kemudian digunakan bersama-sama? Membeli peralatan sendiri diperbolehkan dengan catatan kondisi keuangan Anda cukup memadai. Kita bicara mengenai keterbatasan mental. Keterbatasan mental di sini yang dimaksud adalah apakah karena kita belum terbiasa untuk memulai gagasan, jadi kita mungkin merasa malu, merasa minder, merasa takut. Atau bisa jadi kita merasa mudah menyerah, menjadi kurang teguh, kurang tekun dalam memilah-milah atau belajar mengenai hal-hal kecil, atau merintis sesuatu dari hal yang kecil dan detail, dan hal-hal lain yang membuat kita ini menjadi enggan untuk kemudian
memulai, enggan kemudian untuk terus melanjutkan, enggan untuk kemudian terus menuntaskan sampai tercapainya gagasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pilihannya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian kalau bisa kita ikut magang atau ikut orientasi atau kita ikut orang yang pernah punya pengalaman atau sedang dalam proses atau dalam membangun yang secara umum gagasannya kurang lebih dekat dengan gagasan kita. Dan yang ketiga adalah ya kita harus mencoba terjun langsung, harus bisa merasakan semua emosi, semua perasaan-perasaan yang muncul, tantangan-tantangan, godaan-godaan, ataupun bahkan juga cibiran-cibiran. Semua harus dilalui, semua harus dihadapi, dan semua memang benar-benar harus dirasakan dan dikelola secara mandiri sehingga kita mampu membentuk mental seorang pemimpin yang bisa merealisasikan gagasannya. Bila kita bicara mengenai keterbatasan pengetahuan, maka pilihannya adalah temukanlah fakta dan carilah data, karena fakta dan data itu original. Fakta dan data itu adalah sesuatu yang jujur menampilkan apa adanya. Kemudian mencobalah berdiskusi dalam kelompok-kelompok. Masuklah pada kelompok-kelompok, organisasi, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman yang mungkin mirip punya gagasan dengan Anda. Kemudian belajarlah dari sumber-sumber seperti buku ataupun tutorial yang dipublish oleh lembaga-lembaga yang terpercaya, ya, yang punya nama, yang sudah pasti sudah pasti jelas kualitasnya. Kemudian Anda juga bisa belajar juga dari media-media elektronik seperti dari media sosial kalau Anda ikut dalam forum grup atau YouTube ataupun apapun, namun yang memang ada korelasinya dan memang masuk akal untuk bisa dijadikan bahan masukan. Keterbatasan keterampilan, pilihannya adalah praktekkan secara mandiri atau dengan mengikuti kursus. Terjunlah dan bergelutlah dalam hal-hal praktis, ya, dan belajarlah dari setiap kesuksesan ataupun dari setiap kegagalan. Jadi proses itu tidak akan pernah bohong. Proses itu akan mengajarkan kita apa yang bisa kita dapatkan, baik itu apa-apa yang bisa kita capai dan apa-apa yang tidak bisa kita capai. Kemudian kita beranjak pada keterbatasan yang di luar diri kita, yaitu keterbatasan alam, keterbatasan kondisi fisik lingkungan. Maka pilihannya adalah ya menerima kondisi itu, kemudian bagaimana menyiasatinya. Atau justru kita bisa mencari celah atau peluang dari segala keterbatasan itu. Atau memang kalau kita memang tidak bisa, ya kita harus pindah posisi, pindah lokasi untuk mengatasi keterbatasan itu. Bila keterbatasan itu terkait dengan kondisi orang-orang yang mengelilingi, kurang lebih sama dengan ketika kita terbatas secara fisik atau alam di lingkungan kita, kita bisa menerima kondisinya dan kemudian menyiasatinya atau mencari celah peluang yang membuat keterbatasan itu justru menjadi bernilai, menjadi kesempatan. Dan tidak kalah penting yang ketiga adalah berkenalan dan membangun jejaring baru yang bisa mendukung Anda dalam mencapai sebuah gagasan. Itulah keterbatasan-keterbatasan dan pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan itu, dan harapannya dengan pilihan-pilihan itu kita tetap mampu bergerak untuk mencapai gagasan itu dan membuktikan kita tidak hanya menjadi pemimpin, maksudnya, tetapi menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk dukung channel ini.
Terima kasih, Cayo.